Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Ulil Fadilah. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Prodi saya PIAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang dawuh-dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sudah tidak asing lagi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tokoh sufi yang memiliki karisma dan pengaruh besar di kalangan umat Islam, terutama di kalangan persaudaraan Tarekat, baik pada masanya maupun sekarang. Di kalangan persaudaraan Tarekat Indonesia misalnya, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu disebut-sebut dalam berbagai kesempatan mengirim doa kepada arwah para leluhur untuk tujuan tawasul. Bahkan ada sebagian jamaah tarekat yang merangkai kalimat tauhid dengan namanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Waliullah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Al-Jailani adalah simbol spiritualisme besar di kalangan persaudaraan tarekat hingga saat ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang dawuh-dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagaimana tokoh besar lainnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mempunyai karya besar yang terhimpun dalam wacana-wacana. Futuh Al-Ghaib adalah salah satu karyanya di samping Fath Ar-Rabbani, Wuyat At-Thalibin, dan Qasidah Al-Ghauthiyah. Semua karya tersebut merupakan karya monumental sufistik yang besar nilainya dan tinggi sastranya yang diwariskan kepada para putra dan muridnya. Pemikiran sufistik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak berorientasi pada masalah-masalah moral dan ketuhanan atau teologis yang bersumber pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara zahir maupun batin. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Al-Hitti bahwa tarekatnya adalah tauhid semata yang disertai kehadiran dalam sikap sebagai hamba Tuhan. Sementara mengenai karakteristik tarekatnya, Abdi bin Musafir berkomentar bahwa tarekatnya adalah kepasrahan kepada alur-alur ketentuan Tuhan yang bersepakatan dengan kolbu maupun jiwa atau ruh, integrasi batin dan lahir, pensucian diri dari tabiat-tabiat jiwa. Demikian pula komentar Baqo bin Al-Batwu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai kedudukan mirip Al-Ghazali sebagai seorang ahli hukum atau fikih yang menguasai usulnya atau usul fiqh dan memadukan antara tasawuf dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Karena itulah Ibnu Taimiyah pernah memujinya. Ia berkata Sayyidi atau yang dimaksud Tuhan, pujaanku Abdul Qadir. Dan jika ada yang berlainan pendapatnya, ia mengatakan, ada yang mengatakan Abdul Qadir berkata begini dan begitu. Aku tidak yakin kata-katanya, mudah-mudahan itu bukan ucapannya. Aku pastikan itu bukan pendapat beliau. Kondisi sosial politik pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditandai dengan kekacauan pemerintah yang berwujud dehumanisasi dan despiritualisasi. Lantas dari kalangan ulama memutuskan untuk hidup sufi dan menyeru ke jalan yang satu, yaitu memegang erat tauhid. Maka dalam kaitan inilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat lantang menyeru kepada pemurnian tauhid dan menganggap remeh selain Allah. Ia pun secara tegas mengkritik para pembesar kerajaan, termasuk orang-orang yang menumpuk harta dengan jalan yang ilegal, koruptor, dan menuding kelemahan-kelemahannya. Engkau bersandar kepada dirimu dan semua ciptaan, kepada harta kekayaanmu, penguasa negerimu. Setiap orang yang engkau sandari adalah rusak. Semua orang yang engkau takuti dan kau harapkan juga rusak, dan setiap orang yang kau lihat dalam keadaan bahagia dan sengsara juga akan rusak. Wahai hati yang mati, wahai orang yang musyrik, wahai para penyembah berhala, penyembah kehidupan dan harta, pengabdi para sultan kerajaan, ketahuilah
Mereka itu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menganggap bahwa bahagia dan nestapa itu dari selain Allah, maka mereka itu bukan hambanya. Mengenai seruan tauhid, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada bagian pertama pada konsepsi wacananya sudah memberi wawasan bahwa 3 hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah menjaga perintah Allah, menghindar dari segala yang haram, dan rela dengan takdir. Dalam wacana kedua ini menuturkan, ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan, jangan membuat bid'ah, patuhilah selalu Allah dan Rasulnya, jangan melanggar. Junjung tinggi tauhid dan jangan menyekutukannya, sucikanlah senantiasa. Dalam konsepsi kemurnian tauhid dan penafsiran syirik, ia mempunyai pandangan yang sangat mendalam. Misalnya dalam wacana ketujuh dari Futuh Al-Ghaib disebutkan, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jangan berkehendak diri agar tak tergolong orang-orang musyrik. Menurutnya, kesyirikan tidak hanya penyembah kepada berhala saja, tetapi memuja nafsu jasmani dan menyamakan segala sesuatu yang ada di dunia dan akhirat dengan Allah juga tergolong syirik. Sebab selain Allah adalah bukan Tuhan, dan menenggelamkan diri pada sesuatu selain Allah berarti menyekutukan Tuhan. Dalam keterangan lain, ia menyebutkan bahwa syiriknya orang Khawas adalah menyekutukan kehendaknya dengan kehendak atau irodah Allah, yaitu lalai dan terbawa suasana dunia. Orang yang sedemikian ini diperintahkan untuk bergegas-gegas minta ampun dan berzikir kepadanya. Pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang tauhid sangat sufistik sekali. Hal ini didasari oleh firman Allah yang artinya barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukannya. Sungguh tiada sesuatu melainkan Allah, sedang dirimu adalah tandanya. Kedirian manusia bertentangan dengan Allah. Segala sesuatu patuh kepada Allah dan milik Allah. Demikian pula dengan kedirian manusia sebagai makhluk sekaligus milik Allah. Demikianlah penanaman imani yang diprioritaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang dai yang berhasil, karena iman sebagai tolok ukur setiap individu yang mengaku sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, iman memerlukan pengakuan secara konkret dari subjek atas ketentuan yang berlaku menurut syariat ilahi. Karena iman tidak cukup dilakukan secara parsial, iman sebagai manifestasi keyakinan diharapkan mampu mempertebal ketaatan serta menghapus tindak dualisme syirik. Langkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menyeru umat seperti ini sangat tepat sekali, sebab di saat memuncaknya kekacauan umat, di mana-mana terjadi dehumanisasi, depersonalisasi dan despiritualisasi, maka gerakan tauhid dan kembali ke jalan Allah betul-betul diserukan dengan lantang, dengan pengalaman spiritualnya yang sangat kuat. Hal ini mencontoh tindakan Nabi Muhammad SAW ketika menata umatnya pada periode Mekah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang Sunni, karena itu ia tidak membenarkan pandangan Jabariyah yang fatalis dan Qadariyah dalam masalah usaha manusia. Dalam memandang takdir Tuhan, ia mempunyai pandangan yang tepat. Dalam konsepsinya, ia tuturkan, janganlah engkau memilih nikmat dan menolak bencana yang datang dari Tuhan, sebab semua itu sudah dibagi-bagikan menurut rencananya pada zaman azali, baik itu engkau sukai atau tidak. Sungguh bencana yang sudah ditakdirkan Allah mesti datangnya meski engkau benci. Oleh karena itu lebih baik engkau pasrah atau tawakal kepadanya dalam segala hal, sebab Allah itu berbuat kehendaknya, yang hikmahnya pun Dia yang tahu. Dia yang Maha tahu. Yang hikmahnya pun Allah lah yang Maha tahu. Oleh sebab itu ingatlah dan bersyukurlah jika engkau mendapat nikmat dari Allah.
Sebaiknya jika mendapat musibah hendaklah bersabar dan menerima qadarnya. Dan ketahuilah bahwa musibah itu tidak bakal menimpa pada orang mukmin, melainkan hanya sebagai ujian belaka. Sesuai dengan hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, ketika aku memberi ujian atau musibah hambaku, dan kemudian hamba itu sabar dan tidak mengeluh pada orang lain, maka aku ganti dagingnya dengan daging yang baru yang lebih bagus. Demikian pula darahnya, dan kalau hamba itu sembuh, maka hilanglah segala dosanya, dan apabila meninggal maka aku beri rahmat dalam surga. Campakkanlah dirimu kehendaknya dengan sikap seperti bola di kaki pemain bola yang mengulirkannya dengan stiknya, bagaikan jasad mati di hadapan yang memandikannya, dan bagi bayi di pangkuan ibunya. Buatlah terhadap segala selainnya, agar tak kau lihat sesuatu pun selainnya. Tiada kemaujudan, kemudorotan, manfaat karunia, dan penahan karunia. Anggaplah orang yang dan sarana duniawi dikala menderita dan ditimpa musibah sebagai cambuk-cambuknya, yang dengan keduanya ia mencambukmu, dan anggaplah keduanya dikala suka sebagai tangannya yang menyuapimu. Tetapi ia menolak kepasrahan total dan keputusasaan upaya kemanusiaan sebagaimana tuturnya. Jangan berkata, aku tak mau memohon sesuatu kepada Allah, sebab bila yang kumohon sudah ditentukan bagiku, tentu akan datang kepadaku, entah diminta atau tidak. Bila hal itu bukan bagianku, dia tak akan memberikannya kepadaku, walau ku minta. Mintalah kepadanya segala yang kau inginkan, asalkan yang kau minta itu tak terlarang dan tak merusak. Sebab Allah telah memerintahkan kita untuk memohon kepadanya, sebagaimana firman-Nya yang artinya, mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan permintaanmu. Mintalah kepadanya karunia-Nya. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, mintalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doamu diterima. Berdoalah kepada Allah dengan kedua telapak tanganmu. Jangan pula melupakan upaya manusiawi agar tak menjadi korban keyakinan kaum fatalis atau jabariyah, dan yakinlah tak suatu pun terwujud kecuali atas izin Allah Ta'ala. Karena itu jangan Anda puja upaya manusiawi, karena yang demikian ini karena melupakan Tuhan. Dan jangan berkata bahwa tindakan-tindakan manusia berasal dari sesuatu. Bila demikian berarti kau tak beriman dan termasuk pada golongan qadariyah. Hendaknya kau katakan bahwa segala aksi makhluk adalah milik Allah. Inilah pandangan yang telah diturunkan kepada kita lewat keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah pahala dan hukum. Jelas di sini bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menghendaki manusia pasrah kepada nasib dan takdir Tuhan sebelum adanya usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sebab takdir itu menimpa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan seseorang untuk berusaha dan berdoa. Dan jika takdir sudah tiba, maka manusia harus menerima atau tawakal, sebab Tuhan lebih mengetahui segala hikmahnya. Nah, kesimpulan dari pembahasan di atas tadi yaitu dalam dawuh-dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan pada orang-orang yang mengumpulkan harta dengan jalan yang benar, demikian pula dalam penanaman iman sebagai manifestasi keyakinan diharapkan mampu mempertebal ketaatan serta menghapus tindakan dualis atau syirik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memotivasi seseorang untuk berusaha dengan doa. Begitulah pembahasan tentang dawuh-dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kurang lebihnya saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.